Oke, pernah nggak sih Anda bayangin di sebuah pulau di Indonesia, ada sekelompok masyarakat yang budayanya itu benar-benar dibentuk oleh gunung berapi dan sebuah kesultanan kuno. Nah, mereka ini adalah Tahu Samawa. Yuk kita kenalan lebih dalam gimana tanah dan sejarah bisa membentuk identitas mereka yang unik ini. Cerita kita mulai dari sini, dari sebuah momen di tahun 1934, dalam sebuah upacara yang megah banget. Tapi ini bukan sekedar foto prosesi kerajaan biasa loh, ini tuh kayak jendela langsung ke kehidupan Taum Sawawa, masyarakat yang identitasnya itu nyambung banget sama tanah yang mereka pijak. Nah, supaya kita benar-benar paham siapa itu Tahu Samawa, kita harus lihat petanya dulu. Tanah kelahiran mereka ini dulunya adalah wilayah Kesultanan Sumbawa. Ini bukan cuma soal sepetak tanah ya, tapi ini adalah panggung besar di mana budaya, tradisi, dan cara hidup mereka itu tumbuh dan berkembang. Coba bayangkan deh luasnya, hampir 8.500 kilometer persegi. Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Luasnya wilayah Kesultanan Sumbawa ini berarti medannya itu macam-macam dan terjal. Ini jelas menuntut masyarakat yang tinggal di sana untuk jadi tangguh dan pinter beradaptasi. Dan lihat ini, menjulang tinggi lebih dari 1.700 meter. Ada Gunung Lanteh yang seolah-olah mengawasi seluruh landscape. Bagi Tahu Samawa, ini bukan cuma gunung biasa. Gunung ini tuh semacam titik orientasi spiritual, sumber kehidupan, dan juga saksi bisu abadi dari semua sejarah yang mereka lewati. Kehidupan di tanah Samawa itu benar-benar ditentukan oleh bentuk tanahnya. Pegunungan yang terjal itu bukan penghalang, tapi justru jadi tulang punggung pulaunya. Sementara sungai-sungai yang mengalir di antara pegunungan itu, wah itu ibarat urat nadi bagi komunitas mereka. Lingkungan inilah yang benar-benar membentuk karakter mereka. Nah, sekarang foto yang kita lihat di awal tadi jadi lebih masuk akal kan? Itu adalah ngeringing, sebuah upacara sakral untuk memindahkan sultan. Jadi momen ini tuh lebih dari sekedar pergantian kekuasaan. Ini adalah penegasan kembali tradisi dan tatanan sosial yang udah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Coba perhatikan deh kontras di antara dua gambar ini. Di satu sisi kita lihat istana dalam loka yang begitu megah, pusat kekuasaan kesultanan. Tapi di sisi lain ada perkampungan Samawa yang sederhana, tempat di mana kehidupan sehari-hari berdenyut. Keduanya ini saling bergantung loh. Ini menunjukkan struktur masyarakat di mana istana dan rakyat itu seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Walaupun Kesultanan Sumbawa kini sudah jadi bagian dari sejarah, warisannya itu masih hidup banget. Sampai hari ini, masyarakat Tahu Samawa terus berkembang di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ini jadi bukti kalau budaya mereka itu bisa beradaptasi dengan zaman, tapi tetap memegang teguh akar tradisi mereka. Jadi, kisah Tahu Samawa ini seolah mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat mendasar, bahwa sebuah bangsa itu nggak bisa dipisahkan dari tanahnya. Bagi mereka, gunung adalah leluhur dan sungai adalah kehidupan. Landscape ini bukan sekedar tempat tinggal, landscape inilah penulis utama dari kisah mereka. Ini jadi bikin kita mikir juga ya, seberapa dalam sebenarnya tanah tempat kita berpijak ini ikut menuliskan kisah kita sendiri.